Pada video sebelumnya, kami telah membahas form atau rider yang kostumnya terbentuk dari hasil repaint, yaitu melalui penggunaan kembali desain kostum yang telah ada dengan modifikasi warna dan detail tertentu. Nah, pada video kali ini, kami akan melanjutkan segmen tersebut ke bagian keduanya, dengan membahas form-form lainnya juga yang berasal dari konsep serupa. Beberapa di antaranya mungkin pernah muncul sekilas, namun tetap menarik untuk dibahas, karena membawa identitas baru dari tampilan yang sudah dikenal. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 7 form atau rider baru yang tercipta dari hasil repaint. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Double. Kamen Rider Double adalah rider utama dalam serial Kamen Rider Double. Uniknya, Kamen Rider ini bukan dikendalikan oleh satu orang saja, melainkan oleh dua orang sekaligus, yaitu Shotaro Hidari dan Philip. Mereka berubah menjadi satu tubuh rider menggunakan alat bernama Double Driver, dan kekuatannya bersumber dari item yang disebut gaya memori. Konsep utama dari Double ini adalah kombinasi dua kekuatan dalam satu tubuh, yang ditunjukkan secara visual lewat desain tubuh rider yang simetris dua warna. Seperti sisi kiri mewakili gaya memori milik Philip, sedangkan sisi kanan berasal dari gaya memori milik Shotaro. Masing-masing form ini memiliki kombinasi warna yang berbeda-beda sesuai dengan gaya memori yang digunakan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, semua form dasar ini sebenarnya menggunakan model kostum yang sama secara fisik, seperti desain helmet, armor dada, tangan, kaki, bahkan sabuknya tidak berubah. Satu-satunya yang membedakan dari masing-masing setiap form ini, seperti pada warna tubuh bagian kiri dan kanan, dengan lambang huruf W di dadanya, yang warna dan ornamennya menyesuaikan kombinasi form tersebut. Dengan kata lain, 9 form dasar Kamen Rider Double sebenarnya adalah hasil repaint dari satu desain kostum utama, yang digunakan secara berulang-ulang hanya dengan perubahan warna dan detail kecil. Secara keseluruhan, form dasar Kamen Rider Double adalah contoh sempurna dari bagaimana konsep repaint dapat digunakan secara efektif dalam desain tokusatsu. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider OS Tajador Eternity. Kamen Rider OS Tajador Combo Eternity merupakan bentuk final tambahan dari Kamen Rider OS yang berfungsi sebagai evolusi langsung dari Tajador Combo biasa. Form ini secara keseluruhan dianggap sebagai combo terkuat yang pernah dimiliki oleh OS, yang menampilkan peningkatan signifikan dalam kekuatan fisik, daya tahan, serta kemampuan manuver. Form ini juga memiliki kemampuan terbang, meskipun dalam hal kecepatan masih berada di bawah Latoratar Combo, yang dikenal memiliki keunggulan dalam kecepatan lari darat yang sangat tinggi. Secara visual, Tajador Combo Eternity merupakan hasil rekonstruksi dan penggabungan desain dari beberapa form OS terdahulu, dan penambahan elemen baru yang memperkuat citra keanggunan dan keabadian, yang berbasis dari desain Super Tatoba Combo. Contohnya seperti pada helmet form ini, namun telah mengalami modifikasi dengan penambahan ornamen kepala burung elang yang menjulang ke atas, menandakan peningkatan status dari form tersebut. Lalu di bagian armor, mulai dari bahu hingga kaki, masih mengadopsi tampilan dari Tajador Combo yang asli, namun kini diperkaya dengan aksen tambahan di bagian dada, serta ornamen visual menyerupai ekor panjang burung merak yang menjuntai ke belakang, memberikan kesan megah, elegan, dan sakral layaknya dewa api abadi. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Goda. Kamen Rider OS. Kamen Rider Goda merupakan rider antagonis sekaligus hasil manifestasi keinginan dalam film spesial Kamen Rider OS Fukatsu no Core Medal. Ia adalah entitas grid buatan yang tercipta melalui rekayasa dan eksperimen, kemudian menyelamatkan serta merasuki tubuh Eiji Hino demi mengalahkan sosok OS kuno. Namun, seiring waktu, Goda mengalami perkembangan dalam kesadarannya. Keinginannya yang kuat untuk memenuhi keinginan terdalam Eiji secara tidak langsung memunculkan identitasnya sendiri. Hal ini mendorong Goda untuk bertransformasi menjadi Kamen Rider Goda secara mandiri, menggunakan medal Goda, yaitu kumpulan core medal buatan yang memiliki energi unik dan berbeda dari core medal biasa. Sebagai Kamen Rider, Goda memiliki kekuatan yang sangat besar dan destruktif. Ia tidak hanya memiliki akses terhadap kekuatan medal buatan, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan dan mengontrol energi dalam skala besar, menjadikannya ancaman yang luar biasa bagi siapapun yang menghalangi tujuannya. Dari segi desain, Kamen Rider Goda merupakan repaint dan hasil kombinasi dari beberapa form Kamen Rider OS terdahulu, namun dimodifikasi agar terlihat lebih garang dan juga mencolok, mencerminkan sifat destruktif dan sifat ego keinginan yang tak terkendali. Seperti di bagian helmetnya, menggunakan desain dasar dari Burakawani Combo, yang sudah dikenal memiliki motif reptil eksotis, namun pada versi ini diberi warna dan pola baru yang menekankan aura buas dan tidak terkendali. Lalu di bagian shoulder armornya diambil dari Tamashii Combo, yaitu form spesial yang memiliki unsur spiritual, tetapi pada Goda tampil lebih solid dan kasar, yang menghilangkan nuansa spiritual menjadi lebih brutal. Dan di bagian lengan hingga kaki menggunakan basis dari Super Tatoba Combo, namun telah diwarnai ulang dengan skema warna dominan hitam dan silver, serta tambahan detail ungu tua yang membuat tampilan Goda terkesan megah namun juga menakutkan.
Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Yugen Yomi, Kamen Rider Gaim. Yomo Suheguri Arms merupakan final form sekaligus wujud berserk dari Kamen Rider Yugen yang diakses melalui penggunaan Yomo Suheguri Lockseed pada Sengoku Driver. Wujud ini mepresentasikan puncak kekuatan Ryugen, namun pada saat yang sama menjadi simbol dari kekuatan terlarang yang hanya dapat diraih dengan pengorbanan besar. Saat Lockseed ini diaktifkan, warna armor Yugen mengalami perubahan drastis, dari hijau cerah menjadi merah tua yang gelap dan suram. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari stabilitas menuju kekacauan, serta mempertegas sifat liar dan tidak terkendali dari form tersebut. Secara visual, Yomo Suheguri Arms merupakan hasil penggabungan dan modifikasi dari berbagai elemen armor Yugen sebelumnya, yang disusun ulang untuk menciptakan penampilan berserk yang menyeramkan, kelam, dan tragis. Seperti di bagian helmetnya menggunakan basis dari Kiwi Arms, namun telah dicat ulang dengan warna merah tua gelap, terutama pada area wajahnya. Sentuhan warna ini memberikan kesan liar, tidak stabil, dan penuh penderitaan. Dan di bagian armor dari bahu hingga kaki masih mempertahankan bentuk dari Ryugen base form, namun telah mengalami beberapa penyesuaian agar terlihat lebih mencolok dan mencerminkan perubahan ekstrim. Dan aksen gelap serta pola retakan juga ditambahkan pada beberapa bagian armor, mempertegas bahwa form ini merupakan hasil dari kekacauan fisik dan mental yang dialami oleh penggunanya. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Jump, Kamuro, dan Sylpie, Kamen Rider Gaim. Darkness Arms adalah bentuk default dari Kamen Rider Jump yang muncul dalam serial Kamen Rider Gaim. Form ini diakses melalui penggunaan Black Ringo Lockseed, yaitu sebuah Lockseed terkutuk yang melambangkan apel hitam dan kekuatan kegelapan. Lalu ada Silver Arms, yaitu bentuk utama dari Kamen Rider Kamuro yang juga berbasis apel tetapi dalam warna perak. Form ini diakses menggunakan Silver Ringo Lockseed yang memberikan kekuatan serangan cepat dan juga akurat. Dan selanjutnya ada Hell Arms, merupakan bentuk utama dari Kamen Rider Sylpie yang berbasis buah dari Helheim Forest, menjadikannya satu-satunya dari ketiganya yang bukan berbasis Lockseed Apple. Dan ketiga rider ini seperti Jump, Kamuro, dan Sylpie secara umum menggunakan basis armor yang sama, yaitu armor milik Kamen Rider Mars baik dari struktur maupun bentuk dasarnya. Namun masing-masing memiliki detail, warna, dan ornamen yang berbeda-beda untuk mencerminkan karakter serta Lockseed yang mereka gunakan. Seperti untuk Jump didominasi oleh warna hitam pekat dan pink cerah dengan helmet pelindung mata yang berbentuk seperti kemudi. Dan Kamuro berwarna perak terang dengan ornamen berbentuk kipas pada helmet yang meniru bentuk tombaknya. Lalu untuk Sylpie memiliki nuansa merah gelap atau ungu dengan sentuhan warna emas. Helmetnya juga tajam dan alami, menyerupai ornamen tumbuhan liar yang mengambil dari base helmet Idun. Dan meskipun ketiganya menggunakan kerangka armor dasar yang sama dari Kamen Rider Mars, perbedaan pada warna dominan, desain helmet, aksesoris, senjata, dan Lockseed membuat masing-masing rider tampil dengan identitas visual yang khas dan juga mudah dibedakan. Di nomor yang keenam ada Kamen Rider Bujin Gaim, Kamen Rider Gaim. Blood Orange Arm adalah bentuk utama dari Kamen Rider Bujin Gaim, yaitu versi jahat dari Gaim yang muncul di movie Kamen Rider Gaim X Wizard The Fateful Sengoku Movie Battle. Form ini diakses menggunakan Blood Orange Lockseed, yaitu versi gelap dari Lockseed jeruk milik Gaim biasa. Dalam bentuk ini, Bujin Gaim menggunakan armor Blood Orange yang memiliki penampilan menyerupai armor Orange Arm milik Gaim, namun dengan perbedaan signifikan pada nuansa warna dan detail visualnya. Seperti pada helmetnya yang disebut sebagai Dai Kabuto. Helmet ini mempertahankan bentuk dasar dari helmet Gaim, namun dilengkapi dengan pelindung mata berbentuk serat buah atau dikenal sebagai Pulp Eye Guard yang menambahkan kesan unik dan menyeramkan. Lalu di bagian seluruh armor, mulai dari kepala hingga kaki, merupakan hasil repaint dari bentuk dasar Kamen Rider Gaim. Namun perbedaan utama terletak pada warnanya, yang dominan merah tua atau orange darah yang mencerminkan sisi gelap dari kekuatan Bujin Gaim. Dan detail tambahan pada bagian dadanya, terdapat efek visual menyerupai akar pohon yang tampak seperti tumbuh dan menjalar. Efek ini memberikan simbolis bahwa kekuatan Bujin Gaim berakar dari energi yang sangat gelap. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Gold dan Bronze Drive, Kamen Rider Drive. Gold Drive adalah wujud Kamen Rider milik Tenjiro Bano yang tercipta setelah ia mencuri data dari Drive Driver dan menggabungkannya dengan teknologi milik Roimyo The 004. Ia muncul sebagai rider jahat dalam serial Kamen Rider Drive dan berperan sebagai salah satu antagonis utama menjelang akhir cerita. Setelah kematiannya sebagai manusia, Bano berhasil memindahkan kesadarannya ke dalam sabuk ciptaannya sendiri yang disebut Bano Driver. Dan menggunakan sabuk tersebut dan menguasai tubuh dari Roimyo The 006, Bano dapat bertransformasi menjadi Gold Drive, yaitu versi jahat yang telah dimodifikasi dari sistem milik Kamen Rider Drive. Sementara itu Bronze Drive merupakan bentuk dari Gold Drive yang muncul dalam serial Kamen Rider Outsiders.
Dalam cerita tersebut, sisa dari data Bano Draper berhasil diselamatkan dan dimanfaatkan oleh organisasi Foundation X, yang kemudian membangkitkannya kembali menjadi wujud Gold Drive dalam bentuk baru yang mengalami perubahan tampilan yang disebut Bronze Drive ini. Dan baik Gold Drive maupun Bronze Drive, mereka menggunakan armor yang berbasis dari desain Proto Drive, yang pada dasarnya merupakan bentuk awal dari Kamen Rider Drive. Dan di bagian helmetnya, mereka memakai dari base Kamen Rider Drive biasa. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada elemen visualnya. Jika Gold Drive didominasi oleh warna emas mengkilap, yang melambangkan ambisi dan keangkuhan Bano. Sementara itu Bronze Drive tampil dengan warna coklat keorenan mengkilap, yang memiliki ornamen kabel berwarna merah yang mencolok di bagian dadanya, menegaskan bahwa tubuh tersebut merupakan hasil rekonstruksi buatan dari data-data yang telah rusak. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 form atau rider baru yang tercipta dari hasil repaint. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.